Bayangin deh, ada seorang mahasiswa, kita sebut aja namanya Luhut. Nah, Luhut ini pintar, tapi beberapa bulan terakhir dia gampang banget cemas. Tugas kuliah rasanya makin kompleks, info di internet simpang siur, dan dosen tiba-tiba ganti metode pembelajaran dengan pembelajaran AI. Wah, relate banget yang namanya ambiguity dan volatility ya. Tepat banget. Nah, Luhut ini bingung. Di satu sisi dia pengen cepat lulus. Di sisi lain dia bingung antara harus pakai jalan pintas atau tetap jujur walaupun susah. Dia merasa sendiri di tengah tuntunan zaman saat ini. Halo Sobat Belajar, selamat datang di podcast Etika Belajar dan Sistem Nilai Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Era VUCA. Nah, perkenalkan, nama saya Tamaria Nobelin Sirait dari Paguyuban Kepercayaan Parmalim dan rekan saya. Dan aku Okta, hari ini kita akan beda draft konten kita yang super keren, yaitu etika belajar dan nilai kepercayaan di era VUCA. Nah, di sini kita akan membahas apa sih VUCA itu. Sebelumnya, kami dari mahasiswa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Oke, Okta, sebelum kita nyelam lebih dalam lagi pada draft konten kita kali ini, apa kabar lo hari ini dan apa kesibukan kamu? Kabar baik Tamaria, sibuk ya sibuk survei di era VUCA ini. Kita udah siapin 5 pertanyaan santai berdasarkan riset yang kita sudah bikin. Pertanyaan pertama dari gue, Tam. Di draft kita itu kan dijelasin soal VUCA. Kenapa sih harus seribet itu memikirin etika belajar di zaman sekarang, bukannya yang penting itu skillnya? Hahaha, pertanyaan bagus. Justru karena zaman ini ribet, Okta, etika jadi makin penting. Kayak di draft kita ini, era VUCA ini kan cepat berubah atau volatility. Dan nggak pasti atau uncertainty. Kalau kita nggak punya etika, gampang banget kita terbawa arus. Dimana etika jadi rem moral kita, biar nggak bablas, nyontek, plagiat, atau gampang menyerah. Oh, remoral, gue suka istilahnya. Keren banget. Oke, pertanyaan kedua, berarti etika belajar itu bukan cuma soal jangan nyontek pas ujian ya? Jauh lebih dari situ. Sesuai definisi etika belajar di riset kita, etika belajar itu soal niat yang tulus, kita menghargai dosen dan teman atau kolaborasi, kita disiplin. Ini soal proses pembentukan kepribadian dan nilai moral. Bukan cuma fokus di nilai akademik saja, belajar jadi lebih bermakna. Gila, dalam banget ya. Gue jadi refleksi nih. Oke, pertanyaan ketiga. Di draft kita ada kata sakti nih, Tam. Epistemologi, sumpah gue baca itu 3 kali baru paham. Bisa jelasin pakai bahasa santai? Ngerti, kedengarannya berat banget. Tapi intinya gini Okta, epistemologi itu cara kita memvalidasi pengetahuan. Simpelnya gimana gue tahu kalau informasi itu benar. Ini penting banget. Jadi kita nggak cuma mengumpulkan informasi, tapi berproses secara benar dan jujur. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Masuk akal. Jadi nggak cuma apa yang kita tahu, tetapi gimana kita tahu. Coba nomor 2 nih. Jadi judul seberapa penting sih iman atau nilai spiritual? Nah, ini nih bagian favorit aku di draft kita kali ini. Penting banget tahu, kayak yang tertulis di bagian keterkaitan antar riset, kepercayaan sama Tuhan itu jadi landasan filosofis dan spiritual. Saat dunia VUCA bikin kita goyang, iman itu yang bikin kita teguh. Dimana kita nggak cuma tanggung jawab ke dosen, tapi juga kepada Tuhan. Oh my God! Wow! Pertanyaan akhir, jadi
apa satu tips praktis buat sobat belajar yang dengerin biar bisa tetap beretika di tengah badai VUCA ini? Kalau dari rangkuman riset yang sudah kita mulai, dari yang kecil, hadapi volatility atau perubahan dengan sikap adaptif dan disiplin. Adaptive uncertainty atau ketidakpastian dengan kejujuran dan sabar. Sedangkan complexity atau kerumitan dengan kolaborasi. Dan yang paling penting selalu reflektif secara spiritual, sadar kalau belajar itu bagian dari ibadah. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Baik Sobat Belajar, adapun kesimpulan yang kami ambil dari podcast Etika Belajar dan Sistem Nilai Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana diskusi menekankan etika belajar sebagai rem moral yang membentuk kepribadian melalui niat tulus, disiplin, kolaborasi, dan validasi pengetahuan via epistemologi. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya diukur dari nilai akademis, tetapi juga dari integritas dan karakter seseorang, di mana iman kepada Tuhan menjadi dasar spiritual yang membantu seseorang tetap teguh di tengah kekacauan dunia digital saat ini. Informasi yang bisa menyesatkan dan godaan untuk mempercepat proses belajar dengan cara tidak benar seperti mencontek atau menjiplak. Dengan iman, proses belajar dianggap sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab bukan hanya kepada dosen atau teman, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman sahabat belajar, kita udah di ujung acara nih. Terima kasih kepada sobat belajar yang udah dengerin. Jangan lupa tonton terus ya podcast kita yang dimana etika belajar dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Salam rahayu untuk kita semua. Rahayu. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.